Dalam filsafat dan agama India klasik, orang bijak memainkan peran utama, baik dalam mitologi agama maupun dalam praktik mewariskan ajaran dan instruksi dari generasi ke generasi. 7 orang bijak atau Saptarishi, 7 resi dalam bahasa Sanskerta, memainkan peran penting dalam Sanatana Dharma, tugas abadi yang telah diidentifikasikan dengan agama Hindu, tetapi mendahului berdirinya agama tersebut. 7 orang bijak sebagian dianggap sebagai orang bijak dan dikatakan sebagai penulis teks India kuno yang dikenal sebagai Weda. Namun, mereka juga sebagian merupakan tokoh mitos yang dikatakan sebagai keturunan para dewa dan yang reinkarnasinya menandai berlalunya setiap zaman Manu, zaman manusia atau zaman umat manusia. Para resi cenderung menjalani kehidupan biara dan bersama-sama mereka dianggap sebagai pelopor spiritual dan praktis para guru atau pengajar India. Bahkan hingga saat ini, mereka memperoleh kebijaksanaan mereka sebagian dari kekuatan spiritual, tetapi juga dari tapas atau praktik meditasi, pertapaan dan spiritual yang mereka lakukan untuk mengendalikan tubuh dan pikiran mereka. Kisah-kisah para rishi merupakan bagian dari ajaran yang merupakan praktik spiritual dan filosofis dalam agama Hindu kontemporer. Meskipun budaya India klasik bersifat patriarki, tokoh-tokoh perempuan memainkan peran penting dalam tulisan-tulisan awal tradisi Weda, tradisi keagamaan dan filsafat India klasik. Tokoh-tokoh perempuan ini sebagian terkait dengan konsepsi India tentang kekuatan fundamental alam, energi, kemampuan, kekuatan, usaha, dan kekuasaan sebagai sesuatu yang feminin. Aspek Tuhan ini dianggap hadir pada saat penciptaan dunia. Rig Veda, tulisan-tulisan Weda tertua, berisi himne yang menceritakan kisah Goshe, putri Rishi Kakshifan, yang memiliki kondisi kulit yang melemahkan, mungkin kusta, tetapi mengabdikan dirinya pada praktik-praktik spiritual untuk mempelajari cara menyembuhkan dirinya sendiri dan akhirnya menikah. Wanita lain, Maitreyi, dikatakan telah menikahi Rishi Yajnavalkya, yang juga merupakan dewa yang dilemparkan ke dalam kefanaan oleh seorang pesaing untuk tujuan melanjutkan pelatihan spiritualnya. Dia adalah seorang pertapa yang setia dan dikatakan telah mengubah 10 himne dalam Rig Veda. Selain itu, terdapat dialog yang terkenal antara Maitreyi dan Yajnavalkya dalam Upanishad, kumpulan teks awal dan mendasar lainnya dalam tradisi Weda, tentang keterikatan terhadap harta benda yang tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada seseorang dan pencapaian kebahagiaan hakiki melalui pengetahuan tentang yang mutlak, Tuhan. Seorang wanita bijak lain bernama Gargi juga berpartisipasi dalam dialog terkenal dengan Yajnavalkya tentang filsafat alam dan unsur-unsur serta kekuatan fundamental alam semesta. Gargi digambarkan sebagai salah satu orang bijak yang paling berpengetahuan tentang topik tersebut. Meskipun ia akhirnya mengakui bahwa Yajnavalkya memiliki pengetahuan yang lebih besar. Dalam episode-episode singkat ini, teks-teks India kuno ini mencatat contoh-contoh wanita penting yang mencapai tingkat pencerahan dan pembelajaran yang sama dengan rekan-rekan pria mereka. Sayangnya, kesetaraan awal antara kedua jenis kelamin ini tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, budaya India menjadi lebih patriarki, membatasi wanita pada peran yang bergantung dan tunduk. Mungkin contoh paling dramatis dan kejam dari dampak patriarki India adalah praktik ritual sati, di mana seorang janda terkadang mengorbankan dirinya sendiri, sebagian karena menyadari fakta bahwa setelah kematian suaminya, kehidupannya saat ini di bumi tidak lagi memiliki tujuan. Baik mertua janda maupun masyarakat tidak mengakui nilainya